Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 karakter mantan yang menunggu-nunggu kamu ajak kembali. Ya. Jadi mantan itu ada yang butuh usaha jungkir balik untuk membawanya kembali, tetapi ada juga mantan yang sesungguhnya setelah perpisahan itu terjadi, justru dia yang menunggu-nunggu kapan kita mengajak dia untuk kembali bersama. Ya, nah, jadi ada 3 karakter mantan yang menunggu-nunggu kapan kita akan mengajaknya untuk kembali bersama. Yang pertama, ya, mantan ini karakternya adalah orang yang setia. Jadi orang yang setia itu tidak mudah jatuh cinta. Satu kali dia jatuh cinta itu selamanya. Ya. Sehingga ketika perpisahan itu terjadi, dia tidak akan melirik ke sana kemari, tidak tergesa-gesa untuk mencari pengganti. Ya, dia menunggu. Ya, kecuali kalau kemudian dia melihat ternyata kita justru sudah memilih penggantinya, maka disitulah mungkin dia baru berpikir untuk mencari pengganti kita. Tetapi selama dia melihat kita sendirian, dia juga menunggu-nunggu kapan kita akan menjemputnya pulang, kapan kita akan mengajaknya untuk kembali bersama lagi, ya. Nah, ciri dari mantan yang setia, kita tahu persis bahwa kita adalah cinta pertama dalam hidupnya. Sebelum kita tidak ada cinta yang lain, tidak ada orang lain yang mengisi hatinya. Kita adalah cinta pertama. Kemudian kita bersama dia dalam rentang waktu yang lama. Manusiawi saja jika kemudian walaupun setia terjadi perpisahan, ya, karena mungkin ada kekecewaan, sering bertengkar dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang setia, sekali dia mencintai, itu adalah selamanya. Nah, sehingga selama kita belum mencari pengganti, mantan juga tidak akan pernah mencari pengganti kita. Ya. Nah, kemudian karakternya yang kedua, mantan ini adalah orang yang sangat pemaaf. Kita mungkin sering membuat dia jengkel, sering membuat dia kesal, tetapi dia selalu memaafkan. Ya, walaupun kemudian perpisahan itu terjadi, bisa saja kan perpisahan itu kita yang menginginkan. Ya. Nah, tetapi di dalam perjalanannya baru kita menyesal, aduh kok ternyata kita sangat mencintainya. Bagi orang yang tidak mudah memaafkan, ya, orang yang hatinya mudah dendam begitu, ya, maka sulit untuk bisa meyakinkannya agar mau diajak kembali bersama. Jangankan meyakinkan dia, diajak telepon-teleponan saja mungkin tidak mau. Ya, itu bagi mantan yang karakternya memelihara dendam, kebencian, kemarahan di dalam hatinya. Tetapi bagi mantan yang punya karakter pemaaf, ya, begitu perpisahan itu terjadi, sebenarnya 1 minggu kemarahan, kekecewaannya dan seterusnya itu sudah reda. Kenapa? Mungkin dia masih belum datang kepada kita, tidak menghubungi kita. Bisa jadi dia malu kalau harus menghubungi duluan. Bisa jadi dia gengsi kalau harus dia yang menghubungi terlebih dahulu. Ya, tetapi kita tahu persis mantan ini adalah orang yang pemaaf, orang yang hatinya baik, orang yang hatinya luas. Ya, sehingga ketika perpisahan itu terjadi, sesungguhnya dia juga nunggu-nunggu
kapan kita akan muncul kembali di hadapan Dia. Nah, kemudian karakternya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, karakternya yang ketiga, mantan ini mencintai kita apa adanya, ya, cintanya tulus, ikhlas. Dia ketemu kita ketika kita belum punya apa-apa, ketemu kita ketika kita masih kuliah, ya, tiap bulan masih dikirimi oleh orang tua, dan dia memilih untuk mencintai kita. Dia mencintai kita dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita, dan dia bisa memahami itu, dan dia mencintai kita dalam rentang waktu yang panjang, ya. Nah, ketika dia mencintai kita apa adanya, dia mencintai dengan tulus, dia mencintai dengan hatinya, maka mantan yang seperti ini sesungguhnya juga ketika perpisahan itu terjadi, dia tidak bisa melupakan kita. Dia juga menunggu-nunggu kapan waktunya kita akan mengajak untuk kembali bersama, ya. Nah, jadi kalau mantan itu punya karakter salah satu dari tiga ini, apalagi tiga-tiganya itu sifat ini ada pada diri mantan, maka ada baiknya kalau kemudian kita yang mencoba untuk menghubungi duluan, untuk ngajak bicara dari hati ke hati, untuk kembali bersama. Insya Allah, ya, niat kita yang tulus mencintai dia akan dia terima dengan bahagia. Nah, sekarang ya, yang juga perlu dilakukan, ya, ketika mantan pergi kan kita merasa ada sesuatu yang kurang tuh pada diri kita. Nah, agar segala sesuatunya menjadi lengkap kembali, kebahagiaan kita menjadi lengkap kembali, maka jangan lupa untuk terus meningkatkan, ya, ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian memperbanyak ibadah kita dan senantiasa bertawakal. Karena dengan cara ini, yang kita rasa masih kurang dalam hidup kita, akan Allah sempurnakan kenikmatan untuk kita. Maka di dalam surat At-Tolak ayat kedua dan ketiga kita diajarkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan kebutuhannya. Ya, terus bertakwa kepada Allah. Yang berpisah dengan suami atau istrinya, semoga ketakwaan dan tawakal bisa menjadi jalan agar Anda bisa bersatu kembali, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi yang berpisah dengan calon suami atau calon istrinya, artinya belum menikah, semoga dengan ketakwaan Anda, ya, dengan tawakal, bisa menjadi jalan agar Anda bisa menikah dengan mantan, dan mantan menjadi jodoh Anda dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.